Hai, Gideon Simanjuntak kembali mendatangi saudara dengan renungan singkat yang saya percaya pasti akan memberkati saudara karena Tuhan menaruh sesuatu yang penting dalam renungan ini untuk saudara dan saya bisa kembali kuat di masa-masa yang mengkhawatirkan ini. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik adalah don't worry atau jangan khawatir. Kita hidup di zaman yang orang serba khawatir, apalagi ditambah pandemi COVID-19 ini yang membuat kita dengan mudahnya khawatir. Ada banyak orang takut terpapar. Bahkan bukan hanya pandemi COVID ini yang mengkhawatirkan, tapi efeknya terhadap ekonomi, terhadap kesehatan, terhadap usaha dan sebagainya membuat kita mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius 6. Kita langsung baca saja di ayatnya yang ke-30. Dikatakan demikian, ayat yang ke-31 lebih tepatnya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari. Sedikitnya ada 4 kebenaran firman Tuhan mengapa kita tidak boleh khawatir. Yang pertama dikatakan di ayat yang ke-25, dikatakan bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Artinya Tuhan sedang mengingatkan kita mengapa kita tidak boleh khawatir, karena hidupmu lebih penting dari kebutuhan saudara. Karena Tuhan yang menjamin, Tuhan yang menjanjikan kalau engkau menaruh pengharapanmu kepada Tuhan, Tuhan akan merawat hidup saudara. Dan yang kedua, mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena saudara dan saya sangat berharga di pemandangan Allah. Alkitab mengatakan di ayat yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi dari burung-burung itu? Kalau burung saja dipelihara oleh Allah, kalau bunga bakung di ladang saja dihiasi oleh Allah, terlebih lagi saudara dan saya. Saya nggak pernah ketemu burung yang terbang, saudara, tiba-tiba dia jatuh dan ditanya oleh temannya, kenapa lo jatuh? Belum makan bro, karena seharian cari makan nggak dapat. Nggak ada kan saudara? Karena kita tahu burung saja yang tidak pernah pergi bekerja, tapi dipelihara oleh Allah. Apalagi saudara, engkau berharga di hadapan Allah. Apa buktinya engkau berharga? Yesus mati di kayu salib. Dia mati bagi saya. Percaya kalau hanya ada satu orang Gideon di muka bumi, Tuhan akan tetap mati bagi saya, karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Mengapa kita disebut berharga? Karena kalau tidak berharga, Yesus tidak akan datang ke dunia untuk mencari saudara. Dia datang ke dunia bukan untuk mencari orang benar, tapi untuk mencari orang berdosa. Kita semua berdosa karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, setiap kita kehilangan kemuliaan Allah, tapi Allah cari kita. Kita katakan kalau ada satu ekor domba yang terhilang, dia akan tinggalkan yang ke-99, cari yang satu. Artinya apa? Kita sangat berharga. Kalau tidak berharga, Tuhan nggak akan cari. Saya punya 2 buah pulpen di rumah. Pulpen yang pertama mereknya Pilot yang cukup murah harganya. Pulpen yang kedua yang branded dan diberikan oleh orang yang cukup penting buat saya. Ketika pulpen yang pertama hilang, saya nggak akan pusing, saya nggak akan cari. Tapi ketika pulpen yang kedua yang mahal dan diberikan oleh orang yang penting buat saya, kalau hilang saya akan bongkar-bongkar meja untuk cari. Artinya apa? Karena berharga makanya saya cari. Kenapa saudara berharga? Karena Tuhan mati di kayu salib, karena Tuhan cari saudara. Dan yang ketiga, mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena Alkitab mengatakan kekhawatiran tidak mendatangkan kebaikan. Ayub mengatakan apa yang kutakuti justru itu yang terjadi kepadaku. Artinya begini, ketika kita sedang khawatir, kita sedang menyiapkan rancangan buruk terjadi dalam hidup kita. Kekhawatiran tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Apa sih baiknya dari kekhawatiran? Nggak ada. Kalau sudah dipilih untuk khawatir dan beriman, beriman pasti mendatangkan kekuatan. Kekhawatiran cuma mendatangkan keburukan. Firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-27,
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja jalan pada hidupnya? Artinya Yesus mau bilang demikian, kalau khawatir membuat engkau menambah sehasta saja jalan dalam hidupmu, silakan khawatir. Tapi kenyataan kekhawatiran hanya mencuri damai sejahtera di hari ini, hanya mencuri kekuatan di masa depan, hanya membuat kita meragukan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena kita harus menaruh energi kita untuk mencari Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ayatnya yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Daripada cari berapa yang positif hari ini, daripada cari berapa jumlah uang saudara di tabungan, daripada cari siapa yang ngomongin saudara, daripada cari siapa yang jahatin saudara, hari ini kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan bagi saudara. Berhenti khawatir karena Tuhan akan memelihara saudara. Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di keadaan dunia yang tidak stabil ini, yang tidak pasti ini, yang serba bergejolak, kita dapat mempercayai Yesus yang tidak pernah berubah. Kalau dulu Yesus tolong, hari ini dia pasti tolong. Berangkat ke kantor dengan pemahaman yang luar biasa ini, berangkat keluar dari rumah dengan pemikiran yang luar biasa ini, kita tidak perlu khawatir karena surga memelihara hidup kita. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang yang saudara kasihi sebanyak mungkin, sehebat mungkin, agar banyak orang juga boleh diberkati. Jangan lupa komentar di bawah sini, apa kekhawatiranmu, apa mukjizat yang Tuhan berikan kepada saudara. Pokoknya kabar baik teruskan di bawah sini, dan saya percaya ketika saudara menjadi berkat, lebih lagi Tuhan akan memakai saudara yang punya surga. Crazy in love with you. Bye-bye.